Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Yohanes 19 ayat 30. Saya bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan Yesus akhirnya menerima hukuman disalibkan. Pada saat dia disalibkan itulah ya proses yang namanya penderitaan luar biasa itu terjadi, bahkan sampai kematian. Sebelum kematian, Yesus berkata, "Sudah selesai." Maksudnya apa? Sudah selesai. Ya, sudah selesai artinya dia sudah menyelesaikan akan misinya di dunia untuk menebus umat manusia dari dosa. Ya, puncak dari pelayanan Yesus itu bukan ketika dia berjalan di atas air, bukan ketika dia menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, bukan ketika dia menghidupkan orang mati, bukan ketika dia bikin mujizat memberi makan 5.000 orang, bukan ketika dia bikin mujizat dengan menghentikan angin badai, ya. Tetapi puncak dari pelayanan Yesus sesungguhnya adalah ketika dia menyerahkan hidupnya, menerima penderitaan dan kematian di atas kayu salib. Itulah puncak. Kenapa? Karena Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dan proses penebusan dosa itu terjadi ketika Yesus dihukum di atas kayu salib. Bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tetapi dia menerima hukuman karena dia menanggung dosa umat manusia. Termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya tentunya. Ya, kita yang berdosa, tetapi Yesus mengambil posisi kita, menggantikan posisi kita. Ya, karena ya kalau kita lihat perjanjian lama, selalu berkata tentang pengorbanan ya dengan lembu, dengan domba dan sebagainya. Ya, itu gambaran saja. Justru melalui Yesuslah ya, penggenapan terjadi. Makanya Yesus disebut juga sebagai anak domba Allah. Ya, dia yang dikorbankan untuk menebus dosa umat manusia. Nah, itulah prosesnya. Ketika dia berkata sudah selesai, artinya dia sudah menuntaskan seluruh pelayanannya di dunia ini. Dia sudah menyelesaikan akan tugasnya, yaitu dengan dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut dan menyelamatkan kita semua.
Jemaat dikasih Tuhan, kalau Yesus sudah menuntaskan semuanya, artinya saudara dan saya sudah ditebus. Hidup kita ditebus dari kuasa dosa dan maut. Dengan istilah lain, kita tidak akan mengalami hukuman kekal lagi. Kita tidak akan mengalami hukuman di neraka lagi. Karena sudah diselesaikan ya untuk penebusan dosa itu di dalam Yesus Kristus. Ya, kita sudah diselamatkan. Karena itu tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, selama kita mempercayai Dia, selama kita ada di dalam Yesus, maka sesungguhnya Yesus sudah menyelesaikan akan pelayanannya bagi kita, yaitu dengan Dia menyerahkan dirinya. Jemaat dikasih Tuhan, jangan mau diperdaya iblis, jangan mau ditipu iblis dengan terus diingatkan dosa-dosa kita, dengan terus dibuat kita tertuduh, merasa bersalah terus, merasa tidak layak terus. Ingat, Yesus berkata sudah selesai, dosa itu sudah ditanggungnya. Artinya kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Tapi bukan berarti kita boleh semena-mena, bukan berarti kita boleh seenaknya berbuat dosa. Ya, ingat ya, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi ya apapun yang bisa menebus manusia ketika dia sengaja berbuat dosa. Ya, di Ibrani 10 ayat 26 ya dikatakan tidak ada lagi korban yang lain. Karena itu jangan pernah menyepelekan korban Yesus Kristus ini. Ya, kita percaya melalui pengorbanannya kita diselamatkan. Karena itu jangan main-main dengan hidupmu. Hidupmu sudah ditebus, hidupmu milik Kristus. Ya, jangan lagi hidup semaunya sendiri. Ingat, kita dulu budak dosa, sudah ditebus, artinya sekarang kita menjadi miliknya. Dia yang menebus kita, Dia berhak atas hidup kita. Karena itu serahkan hidupmu untuk dipakai Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan ingin ya seperti Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kasih Allah nyata dengan Dia memberikan Yesus Kristus bagi kita untuk kita diselamatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana engkau menjawab cinta kasih Tuhan? Apakah engkau juga mengasihi Tuhan? Apakah cukup dengan perkataan aku mengasihi Yesus? Tidak cukup, yaitu dengan memberikan hidupmu bagi Dia yang telah menebus engkau. Nyatakan kasihmu kepada Tuhan dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Dia sudah menyelesaikan apa yang semestinya Dia kerjakan untuk kita. Kita yang belum selesai, ayo serahkan hidup kepada Tuhan untuk dipakainya bagi kemuliaannya. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau selesaikan Tuhan misimu di dunia dengan Engkau mati di atas kayu salib. Engkau sudah menebus kami dari kuasa dosa dan maut. Engkau yang membebaskan kami dan menyelamatkan hidup kami. Sehingga kami memiliki hidup kekal. Kami memiliki pengharapan. Kami percaya Tuhan kami dibebaskan dari hukuman kekal. Kami bersyukur ya Tuhan semua yang sudah Engkau kerjakan. Apa yang Engkau perbuat bagi hidup kami. Dan biarlah kami memberi hidup kami sekarang Tuhan Engkau yang pakai setiap kami. Nyatakan kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu melalui setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.